ITERA Friends, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, ITERA Friends kembali lagi bareng kita di Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Lentera hari ini dipandu sendiri oleh saya, PB Rikyanda dari Program Studi Sains Lingkungan dan Kelautan. Nah, ITERA Friends, hari ini kita kembali mengenal program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Salah satunya hari ini kita akan mengenal lebih dekat bersama program studi Teknik Industri. Yang pasti hari ini saya tidak sendiri karena sudah hadir nih bersama kita kedua narasumber kita dari program studi Teknik Industri dengan Bapak siapa dan Kak siapa, mungkin dipersilahkan memperkenalkan diri nih. Oke, halo ITERA Friends, perkenalkan saya Fandi Valentino, saat ini menjadi koordinator program studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Oke, Pak Fandi ya Pak ya. Ya, Oke, dengan Kak siapa? Oke, kalau saya Frimi Rabil Duripa dari Teknik Industri 2018 sebagai Ketua HMTI Tera. Oke, Kak Frimi dari angkatan 18 ya Kak ya? Iya. Angkatan 18. Oke, kali ini kita berbicara tentang teknik industri nih ya Pak ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu nih, mungkin ITERA Fresh di rumah juga penasaran sebenarnya ada apa sih dengan teknik industri gitu? Apa sih teknik industri itu sendiri gitu? ya. Untuk teknik industri sendiri mungkin kita bertolak dari definisi teknik industri merupakan sebuah keilmuan yang mendesain, mengimprove dan menginstal sebuah sistem terintegrasi, di mana sistem terintegrasi ini adalah perpaduan dari unsur-unsur manusia, mesin atau peralatan, material, informasi, dan energi. Di mana dalam merancang sistem terintegrasi ini kita menggunakan berbagai pendekatan keilmuan, dimulai dari matematika, natural science atau ilmu alam, ilmu sosial, dan juga desain dan analisis rekayasa keteknikan untuk merancang sistem terintegrasi yang efektif dan efisien. Barangkali mungkin kalau kita melihat ya, orang kalau secara umum membilang bahwa teknik industri mungkin hanya berfokus kepada pabrik. Tapi kalau kita lihat sendiri, ketika ada sistem yang ada interaksi antara manusia, mesin, material, informasi, dan energi, itu bisa sudah dibilang sebagai kajian dari teknik industri. Jadi tidak hanya pabrik, mungkin juga kita melihat rumah sakit, bank, juga transport, misalnya bandara, pelabuhan, dan sektor-sektor publik lainnya, itu juga termasuk ke dalam kajian dari teknik industri. Kajian dari teknik industri berarti Ya. tidak hanya pabrik ya Pak ya. Ya. Jadi ketika kita mendengar kata-kata teknik industri, jadi mungkin ITERA Fresh juga berpikir tentang pabrik ya Pak ya, tentang industri, ternyata tidak hanya itu ya Pak ya. Dan Nah, kalau juga untuk sejarahnya sendiri nih Pak, kalau untuk sejarahnya berdirinya teknik industri sendiri itu di ITERA itu gimana nih Pak? untuk di ITERA sendiri teknik industri itu berdiri dari tahun 2017, artinya sekarang sudah ada 5 angkatan, dan untuk teknik industri kita baru wisudanya baru 1 angkatan pertama ya, wisuda kemarin, dan saat ini sudah kurang lebih ada 4 angkatan yang berjalan, kurang lebih 659 mahasiswa yang aktif di program studi teknik industri ITERA saat ini. Sudah ada lulusan ya Pak Ya, ya. sudah ada. Dan berdiri di 2017. Jadi termasuk prodi yang tua lah ya Pak ya di ITERA, Mungkin termasuk menengah lah ya. menengah lah ya. Oke, kalau akreditasi nih Pak di teknik industri, akreditasinya sekarang terakreditasi apa? Untuk kita baru pertama kali akreditasi itu tahun 2019 kemarin, itu mendapatkan C ya, dan kemudian ya kita akan segera melakukan akreditasi kemungkinan 2022 ini atau 2023. Oke, sudah terakreditasi C ya Pak ya, luar biasa. Nah, kalau untuk Kak Kak Frimi ya Kak ya, kenapa sih Kak ceritanya kok bisa masuk teknik industri di ITERA? Oke, mungkin sebelumnya pas saya SMA gitu ya. Jadi sebelumnya tuh saya pernah nyari-nyari gitu kan prodi yang secara teknik tapi yang nggak terlalu teknik gitu. Soalnya kan dulu pas SMA tuh pandangannya teknik itu ya kayak fisika gitu kan. Jadi ya bisa dibilang dulu tuh teknik itu ya ngeri gitu ya, ada fisikanya gitu. Jadi kemarin tuh pernah survei nyari-nyari juga sama teman-teman, sama bimbingan belajar juga gitu kan. Jadi banyak nyaranin kalau teknik industri itu lebih apa ya, bisa dibilang ya teknik dan bisa ada manajemennya gitu ya, ada sosialnya juga gitu kan. Jadi ya dari sanalah berangkat mau milih prodi teknik industri gitu. Oke, ternyata teknik industri nggak sengeri yang dipikirkan ya Kak Ya, ya. Oke, di program studi teknik industri sendiri saat ini ada praktikum gitu Kak? ada. Ada. Biasanya praktikumnya seperti apa? Kalau untuk praktikum beda-beda mungkin ya di setiap semester itu. Mungkin kalau untuk
di semester saya sekarang itu semester 8 mungkin udah nggak ada lagi praktikum gitu. Tapi kalau untuk adik-adik saya di semester 4 itu mungkin ada di praktikum Porosman gitu namanya. Jadi di situ tuh kita bisa dibilang lebih ke manufaktur gitu, kayak ngebubut, terus ngelas gitu kan dan lain sebagainya. Jadi dan mungkin di praktikum lainnya ada banyak gitu. Ada di APSI juga ada, terus di statistika juga ada, terus di RSK juga ada gitu. Jadi banyak itu praktikum di teknik industri. Oke, jadi kalau untuk sudah semester atas sudah jarang ada praktikumnya ya Ya. Kak ya. Oke, tadi Kak Frimi sudah menyampaikan mengenai praktikum. Nah kalau untuk fasilitas sendiri nih Pak yang ada di teknik industri yang dimiliki untuk sarana penunjang praktikum maupun lainnya itu apa aja sih Pak yang dimiliki teknik industri? Untuk teknik industri sendiri saat ini sudah ada 3 laboratorium ya. Yang pertama itu rekayasa sistem kerja dan ergonomi, laboratorium sistem manufaktur, dan laboratorium manajemen industri. Ya mungkin menyambung yang praktikum tadi, di mana apa yang dipelajari oleh mahasiswa teknik industri itu berkaitan dengan sistem terintegrasi tadi ya, di mana kalau kita lihat yang namanya sistem terintegrasi ini memiliki tingkatan dari yang terkecil itu kita sebut dengan sistem kerja. Ya mungkin kalau kita melihat ini adalah elemen terkecil ya, di mana di sini interaksi manusia, mesin dan materialnya itu sangat intens. Misalnya saat orang melakukan pembubutan, pengelasan, atau mungkin di industri garmen misalnya orang menjahit. Dan kemudian setelah sistem kerja kita naik ke yang lebih atas, namanya sistem produksi atau sistem manufaktur, di mana di sistem produksi ini adalah gabungan dari beberapa stasiun sistem kerja. Mungkin kalau kita lihat ada lintasan perakitan mobil misalnya, di stasiun kerja pertama misalnya memasang bodi, di stasiun kerja kedua memasang pintu dan seterusnya. Jadi ini gabungan dari sistem kerja, sistem produksi ini. Kemudian di atas sistem produksi kita mengenal adanya sistem perusahaan. Sistem perusahaan bahwa tidak hanya sistem produksi saja dalam suatu perusahaan, mungkin ada juga sistem keuangan, sistem sumber daya manusia, sistem pemasaran, dan seterusnya. Kemudian naik lagi ke atas itu namanya sistem industri atau sistem rantai pasok, di mana kita mungkin mengenal industri tidak hanya tunggal ya, tapi juga berkaitan dengan supplier, distributor, konsumen, sampai seluas itu dari sistem industri. Jadi apa yang dipelajari di teknik industri mungkin dari tingkat 2 kita bicara yang elemen terkecil, sampai di tingkat akhir kita akan merancang tata letak fasilitas dan merancang sebuah perusahaan itu sendiri. Oke, Jadi dan bertahap untuk ya. dan untuk saat ini sudah ada 3 laboratorium nih Pak ya, Ya. dari teknik industri sendiri. Nah kalau untuk Kak Frimi, apa sih Kak menurut Kakak hal menarik nih di teknik industri yang sudah dirasakan sampai saat ini? Mungkin kalau untuk saya, untuk hal menarik gitu ya, mungkin di beberapa mata kuliah itu banyak yang bisa dibilang lebih condong ke sosial politik gitu, bukan sosial politik ya, lebih ke sosial gitu. Kayak ada mata kuliah kayak psikologi gitu, terus ada kayak ergonomi juga gitu. Jadi nggak melulu rumus-rumus doang gitu. Jadi lebih ada kayak kemanusianya juga ada gitu. Jadi ya mungkin itu yang saya rasakan gitu. Oh, jadi ternyata teknik industri nggak semata-mata ya tentang teknik gitu ya, tapi kayak psikologi tadi kayak, aduh menarik sekali nih ada psikologinya dan itu benar ya Pak ya, Ya. di dalamnya gitu Ya, ada. karena kita mengacu tadi ya bahwa keilmuan TI ini tidak hanya bicara tentang ilmu alam saja, tapi juga ilmu sosial, karena kita objek kajiannya kan berbicara tentang manusia ya, di mana manusia ini kan tidak serigid kalau kita hanya berpatok pada hukum-hukum fisika kimia, tapi juga harus mengacu pada ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, manajemen, organisasi, dan juga mungkin kita juga belajar ekonomi, analisis biaya, dan seterusnya. Oh, jadi kayak Jadi nanti atau dari Soshum itu bisa Pak untuk masuk teknik industri? kalau untuk TI setahu saya masih lewat Saintek ya jalurnya. Saintek. Masih Oke. lewat IPA. Namun untuk di ITERA dari SBMPTN, SNMPTN itu industri bisa masuk dari jalur itu ya Pak ya? Ya. Oke. Nah kalau untuk sistem perkuliahan sendiri nih, baik yang sudah dijalankan atau yang nanti akan dijalani ke depannya ini, sistem perkuliahan di teknik industri itu seperti apa Pak? Kebanyakan karena masih pandemi ya, kita masih mengusahakan untuk kuliah hybrid, tapi mungkin kita melihat tren juga masih dominan untuk kuliahnya secara daring saat ini. Jadi saat ini masih daring ya Kak. Dan untuk dari Kakak juga saat ini masih daring ya Kak ya? Iya. Belum hybrid banget gitu ya? Iya. Belum. Nah mungkin ITERA Fresh juga bertanya nih di rumah. Nah kira-kira kalau masuk teknik industri nantinya tuh bakal jadi apa sih? Nah mungkin dari Kak Fremi dulu.
Kalau gambaran dari kakak nih, kayak kalau udah lulus dari teknik industri atau cita-citanya sekarang nih pengen jadi apa sih kak kalau udah lulus berdasarkan teknik industri gitu? Mungkin kalau dari saya pribadi lebih eh, mungkin untuk cita-cita ya, atau mungkin bukan cita-cita sih, kayak pengen apa sih kalau udah lulus gitu Iya ya. betul Jadi sekali. ya, jadi kayak apa sih implementasi TI gitu di dunia kerja. Mungkin saya lebih ke proses produksi gitu, perancangan proses produksinya gimana. Jadi mungkin nanti di bagian pabrik gitu ada, biasanya ada divisi PPIC gitu kan. Jadi di situ tuh kita ngerancang produk dari awal sampai untuk dipasarkan gitu. Jadi kalau saya pengennya sih di bagian itu. Di bagian itu ya Ya, kak ya, produksi tadi ya kak. ya. Oke. Nah sebenarnya kalau prospek sendiri nih pak, lulusan dari teknik industri itu arahnya kemana aja sih pak nanti? Ya, ini berkaitan ya dengan apa yang kita pelajari sama berkuliah. Mungkin dari prospek pekerjaan ya untuk ke depan, mungkin dengan luasnya bekal yang sudah diperoleh mahasiswa di promosi teknik industri, sangat luas ya spektrum karirnya, karena tidak hanya bicara di industri manufaktur, industri jasa, dan juga kalau kita lihat sekarang kan lebih banyak ke industri 4.0 ya, dimana mungkin tidak secara visual kita melihat industri secara pabrik pada zaman dahulu ya, tapi sekarang sudah banyak startup dan industri jasa yang mengandalkan Internet of Things yang lebih sekarang trennya ya. Iya, jadi kalau berbicara tentang prospek nih di teknik industri itu eh, luas Pak ya Sangat luas ya. cakupan dari prospek kerja Dan teknik. divisinya pun mungkin kita karena belajar banyak hal mungkin bisa menempati berbagai divisi ya, yang kalau kita lihat ya. Oke, luar biasa. Jadi buat Itara Friends semuanya di rumah, kalau tadi sudah disampaikan ya prospek dari teknik industri itu luas sekali dan jangan ragu nih kalau memang niat untuk masuk di teknik industri. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan mitos atau fakta nih yang ada di teknik industri. Nah, mungkin Kak Frimi dan juga Pak Fandi bisa jawab secara bersamaan nih Pak ya. Nanti saya hitung kira-kira kompak nggak nih antara mahasiswa dan dosennya gitu. Jadi jawabnya Oke. iya atau tidak apa gimana nih? Fakta atau mitos, Oh, iya. mitos Oh, atau iya. fakta gitu ya. Oke, langsung aja nih pertanyaan pertama. Eh, Mitos atau fakta bahwa teknik industri itu fisiknya harus kuat. Nah, gimana nih? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Oke. Kak Frimi dulu nih. Kenapa nih Kak kok bisa mitos? Mungkin dari pemahaman saya dan pengalaman saya ya, selama di teknik industri itu ya, bisa dibilang kita tuh nggak terlalu ke lapangan gitu. Mungkin di beberapa program studi di ITERA itu kebanyakan ada kayak survei lapangan gitu kan. Jadi kalau di teknik industri sendiri tidak terlalu banyak gitu yang lebih ke arah lapangan gitu. Jadi kita tuh lebih ke arah kantor sebenarnya. Mungkin dari situ saya nganggap kalau tadi itu mitos gitu. Mitos ya Kak Ya. jadinya bahwasanya mungkin Itera Friends tuh berpikir ya kalau teknik industri gitu berkaitan dengan mesin, dengan infrastruktur misalnya gitu. Jadi kayak harus kuat gitu ya. Ternyata mungkin fisik ya harus kuat buat kuliah ya Pak ya, biar semangat kuliah gitu. Naik turun tangga maksudnya ya. Naik turun tangga. Jadi mitos lah Pak ya. Ya, mungkin menambahkan ya, kalau teknik industri mungkin kita tidak akan terlalu bicara tentang secara operasional ya, tapi lebih kepada manajerial, karena ketika kita melihat sesuatu itu kan secara sistem terintegrasi ya, secara keseluruhan. Dan ya makanya mungkin baju saya dan baju Frimi ini kita menggunakan baju biru langit, karena itu memang filosofi dari teknik industri itu helicopter view, artinya kita melihat sesuatu dari atas secara keseluruhan, secara sistem. Jadi mungkin kita lebih melihat secara sistem dan manajerial, mungkin tidak akan terlalu bicara ke lapangan atau operasional. Jadi kalau fisik mungkin tidak akan terlalu dibutuhkan ya. Dibutuhkan banget ya Pak ya. Tapi penting ya menjaga kesehatan ya. Betul sekali, apalagi di tengah pandemi seperti ini nih, Itera Friends semuanya. Nah mungkin berarti udah janjian Pak ya tadi pakai bajunya warna ini ya gitu. Kebetulan. Oke, sebelum kita lanjut ke mitos atau fakta yang selanjutnya tadi Kak, saya mau nanya lagi nih, Iya. kalau dari himpunan ya Iya. sebagai ketua himpunan juga Iya. gitu. Nah kalau kegiatannya sendiri ini mungkin bisa dijelaskan apa aja sih yang ada di himpunan gitu? Oh, mungkin kalau untuk kegiatan itu kita banyak gitu fokusnya ya. Ada di bagian akademik ataupun di non akademik gitu. Mungkin kalau di bagian akademik lebih berfokus ke keprofesian kita sendiri gitu di teknik industri, kayak gimana sih teknik industri itu gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang adik-adik itu kan di semester 4, 5, 6 ataupun 3 dan 4 ataupun TPB gitu. Jadi ada dikasih tutor gitu kan. Tutor. Tutor-tutor yang kayak menyambut UAS, UTS gitu. Jadi banyak lah kalau buat kegiatan, tapi di bagian non akademik pun juga seperti itu gitu. Jadi kayak
di bagian olahraga, di bagian diskusi-diskusi gitu. Jadi ya di himpunan itu bisa dibilang hidup lah gitu. Jadi kita ngerasa hidup aja gitu. Iya, dan ya punya kontribusi yang jelas dan bermanfaat gitu ya. Apalagi kayak tadi buat adik-adik TPB gitu, Ya. kayak luar biasa sekali. Nah, lanjut lagi nih ke mitos atau fakta selanjutnya. Mitos atau fakta bahwa teknik industri itu mempelajari psikologi, tadi kayaknya udah terjawab juga sih, tapi bener gak nih? Oke, saya hitung lagi, 1, 2, 3. Fakta. Fakta ya. Dari Bapak nih deh. Kenapa Ya. nih kok bisa mempelajari psikologi? Apa nih hubungannya sama teknik industri gitu? Atau karena mainin mesin gitu atau manajemen terus stres gitu Pak ya? Jadi harus. Ya barangkali karena objek kajian TI itu sendiri kan tadi ada interaksi manusia ya, dimana mungkin dari kelima elemen yang kita sebutkan tadi, manusia, mesin, material, informasi dan energi, manusialah yang menjadi pusat perancangan, sehingga mungkin istilah kita adalah HCD, Human Center Design. Jadi ketika kita memahami manusia ini kan bukan robot ya, yang dimana manusia ini kan juga memiliki emosi, memiliki perasaan, dan tidak hanya kita bisa menuntut secara bekerja terus menerus, tapi kita juga harus memahami bagaimana psikologi manusia itu di tempat bekerja, baik secara individu ya, makanya kita belajar psikologi, dan bagaimana interaksi mereka sebagai suatu komunitas di industri. Nanti kita akan belajar yang namanya organisasi manajemen perusahaan industri dan manajemen sumber daya manusia. Wow, menarik sekali Pak ya, ada psikologinya juga dan memang sudah ngambil matkulnya nih ya Kak ya? Sudah. Itu di Sudah. bawah. Seru tuh Kak. Seru. Seru ya Kak. Oke, mitos atau fakta selanjutnya. Jadi mitos atau fakta bahwa teknik industri itu nggak teknik-teknik banget gitu. Nah, gimana nih maksudnya? Mungkin maksud ya Kak ya, maksudnya kenapa sih kok nggak teknik banget? Nah, kompak nih nggak kira-kira? Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Fakta. Fakta dari Kak Frimi dulu deh. Kenapa Kak kok bisa ngebilang bahwa ini nggak teknik banget? Oh, mungkin yang mungkin sudah dijelaskan tadi gitu ya. Jadi di teknik industri itu yang dijelaskan Pak Fandi juga itu yang terkait juga dengan psikologi tadi gitu kan. Jadi ya ada kita tuh belajar tentang manajerial manusia gitu kan. Jadi nggak melulu tentang teknik ataupun rumus-rumus fisika gitu. Jadi ya misalnya kayak di psikologi tuh kita mempelajari gender juga gitu kan. Misalnya gender cowok lebih fokus kemana, cewek kemana gitu. Jadi semuanya gitu kita pelajari di teknik industri. Jadi nggak terlalu teknik lah istilahnya gitu. Nggak terlalu teknik Ya. nih Kak ya. Dan betul ya Pak apa yang dikatakan oleh Kak Frimi gitu. Ya, jadi ya karena keilmuan kita tidak hanya terkait dengan ilmu alam ya, yang fisika kimia tadi, tapi juga memasukkan unsur-unsur sosial karena kita juga fokus kepada manusianya gitu. Fokus kepada manusianya juga. Oke, dan mungkin nih buat Itera Fresh di rumah, tadi menarik banget nih teknik industri, mempelajari tentang psikologi dan juga manajemen. Jadi nggak hanya teknik-teknik dan nggak teknik-teknik banget nih tadi Kak Frimi bilang. Nah, dan buat Itera Fresh di rumah, mungkin ini Pak kayak mau lebih kepo lagi sama teknik industri, mungkin bisa disampaikan nih websitenya, akun Instagramnya atau YouTube yang dimiliki teknik industri atau himpunan juga nih, boleh disampaikan nih Pak. Oh, untuk media sosial kita di website kita ada ti.itera.ac.id ya, kemudian di IG kita juga ada Teknik Industri ITERA, ya mungkin himpunan juga ada HMTI ITERA ya, bisa kepo-kepo di sana. Oke, kalau untuk himpunan HMTI ITERA ya. Iya. YouTube-nya juga Teknik Industri ITERA, Oke. HMTI juga. Oke, untuk terakhir nih mungkin ada pesan dan kesan dari pesan dari Bapak dan juga Kakak gitu untuk Itara Fresh di rumah, terkhususnya yang calon mahasiswa nih buat menentukan pilihan meyakinkan untuk teknik industri. Nah, boleh disampaikan nih Kak dari Kak Frimi dulu. Mungkin kalau untuk pesan saya kepada teman-teman adik-adik SMA gitu ya di rumah, mungkin ya untuk di teknik industri itu mungkin bisa dibilang nggak seserem yang dibayangkan orang gitu. Jadi kita tuh lebih berfokus kepada yang dibilang Pak Fandi juga gitu kan, lebih ke manusia, ke mesin, ke energi dan ke material gitu. Jadi ya eh, nggak bakal rugi gitu milih teknik industri. Mungkin itu cukup dari saya. Oke, jadi tuh Itara Fresh teknik industri itu nggak serem ya Kak ya. Oke, dari Bapak? Mungkin secara umum pada adik-adik SMA juga harus pertama memahami dulu ya passion yang ingin kuliahnya seperti apa, karena kan kalau kuliah itu tidak seumum atau seperti kita di SMP SMA yang mungkin pelajarannya sudah template apa yang diberikan ya, tapi kalau kita kuliah ini kan kita yang memilih ya. Jadi jangan sampai seperti memilih kucing dalam karung, harus benar-benar dikepoin itu jurusan apa yang diinginkan, rajin-rajin apakah lihat di websitenya, melihat
ulasan-ulasan di YouTube ya, termasuk di Lentera ini. Oke. Dan juga kalau untuk teknik industri mungkin sangat menarik ya, karena kita akan belajar banyak hal dan kedepannya juga akan berimplikasi pada luasnya spektrum karir yang akan dapat dipilih oleh seorang lulusan teknik industri. Oke, Jadi terima jangan kasih. ragu untuk memilih teknik industri. Ya siap. Jadi buat Itara Fresh di rumah nih, persiapkan diri kamu seperti yang bapaknya bilang tadi, tentukan dengan baik ya Pak ya pilihannya gitu. Terutama nih yang mau masuk teknik industri. Oke, kita sudah mengobrol banyak sekali nih Pak kali ini, dan kalau mungkin bisa dilanjut gitu, mungkin akan nggak selesai-selesai Pak ya, saking menariknya teknik industri juga. Dan terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio ITERA TV. Terima kasih atas waktunya. Dan buat ITERA Fresh di rumah, sekali lagi tentukan pilihan terbaik kamu, terkhusus buat kamu yang lagi nentuin pilihan jurusan program studi yang akan kamu pilih di PTN, terutama di Institut Teknologi Sumatera. Terima kasih sudah menyaksikan Lentera hari ini, dan sampai jumpa di Lentera episode selanjutnya.